Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan kedua nikmat inilah kita akan dihantarkan kepada kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai contoh suri tauladan dalam kita menapaki kehidupan di dunia ini. Juga salam sejahtera tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan tentunya kepada kita kaum muslimin sampai akhir zaman. Ayah bunda yang Allah muliakan dan anandaku soleh-solehah, alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW dan sebagaimana yang biasa beliau lakukan ketika menjelang akhir-akhir bulan Ramadan, maka kita pun disunahkan untuk lebih memperbanyak amal ibadah kebaikan. Jangan sampai Ramadan ini terlewat dengan sia-sia tanpa amal ibadah terbaik dari kita. Banyak yang bisa kita lakukan, diantaranya yaitu tetap menjalankan amal ibadah wajib seperti saum Ramadan dan sholat fardu, dan juga tentunya ibadah-ibadah yang lain yang sunnah, diantaranya yaitu i'tikaf. Dalam i'tikaf kita bisa isi kegiatan kita dengan tahajud dan tarawih, kemudian juga memperbanyak tilawah. Tilawah jangan sampai kita lewatkan satu hari pun. Biasanya kita 1 lembar, maka kita tingkatkan lagi menjadi 2 lembar, atau bahkan 1 juz, atau bahkan 2 atau 3 juz. Dan ada satu ibadah yang lain lagi yang sangat utama di bulan Ramadan ini, yaitu sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab, yaitu sodakoh, yang artinya suatu pemberian dari seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela, tanpa batasan waktu tertentu atau jumlah tertentu. Sedekah mempunyai dimensi sosial. Dengan sedekah, hubungan antar sesama muslim menjadi lebih baik. Dengan sedekah akan menghilangkan sifat kikir, angkuh dan sombong, dan akan lebih mempererat silaturahmi antar sesama muslim. Cakupan sedekah sangat luas. Namun lebih utama lagi kalau kita menyedekahkan harta kita agar membantu beban saudara kita yang mungkin kekurangan. Banyak keutamaan sedekah, diantaranya yaitu yang tertuang dalam suatu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang berkumpul. Tiba-tiba datanglah seorang kakek yang kurus dan lusuh. Kakek itu menghampiri Rasulullah dan berkata, dia ingin meminta sesuap gandum untuk mengganjal perutnya yang lapar, dan meminta selembar kain untuk menutup auratnya. Sungguh Rasulullah SAW sangat iba dengan kondisi kakek tersebut. Namun pada saat itu Nabi Muhammad tidak mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada kakek tersebut. Akhirnya Rasulullah menyarankan kepada kakek tersebut untuk menemui putrinya di rumah, yaitu Siti Fatimah, putri Rasulullah SAW. Tidak lama kemudian sang kakek pergi ke rumah Siti Fatimah, putri dari Nabi Muhammad SAW.
Kemudian dia meminta kepada Siti Fatimah untuk diberikan makanan dan selembar pakaian untuk menutupi auratnya. Namun apa daya, ternyata Siti Fatimah pun tidak memiliki sesuatu yang untuk diberikan, yang dibutuhkan untuk kakek tersebut. Kemudian Siti Fatimah beranjak masuk ke dalam rumahnya untuk mencari sesuatu yang bisa diberikan kepada kakek tersebut selain makanan dan pakaian yang dibutuhkan. Setelah mencari di dalam rumah, Siti Fatimah akhirnya menemukan dan memberikan sebuah selimut yang biasa digunakan oleh Sayyidina Hasan dan Husain. Kemudian diberikanlah selimut tersebut kepada kakek. Namun ternyata sang kakek menolak dengan sopan karena bukan selimut yang ia butuhkan. Yang ia butuhkan yaitu makanan dan pakaian untuk menutupi auratnya. Sungguh malu Siti Fatimah karena tidak bisa memenuhi permintaan kakek tersebut. Akhirnya beliau termenung sambil memikirkan kenapa ayahandanya Baginda Rasulullah mengirimkan kakek tersebut kepada dirinya, sedangkan dirinya sendiri tidak lebih kaya dari sang ayahanda Baginda Rasulullah SAW. Setelah termenung, akhirnya beliau Siti Fatimah teringat akan sebuah kalung pemberian bibinya, sebuah kalung emas yang sangat berharga, Kemudian dia berikan kalung tersebut tanpa sayang, tanpa ragu, tanpa berpikir kembali kepada sang kakek. Akhirnya sang kakek menerimanya. Singkatnya, setelah mendapatkan kalung emas dari Siti Fatimah, sang kakek kembali lagi menemui Rasulullah SAW dan para sahabat. Setelah sampai, diceritakanlah apa yang terjadi oleh sang kakek. Tiba-tiba seorang sahabat kemudian membeli kalung emas tersebut dari sang kakek dengan harga 20 dinar dan 1000 dirham. Dan kakek tersebut sangat senang. Kemudian tanpa disangka, sahabat tersebut memberikan kembali kalung emas tersebut kepada Siti Fatimah. Nah, anandaku soleh-solehah, inilah bukti bahwa sedekah yang kita berikan tidak akan mengurangi harta kita, ya. Apalagi bila sedekah yang kita berikan adalah sedekah yang ikhlas. Sedekah yang kita berikan justru akan semakin memperbanyak rezeki kita. Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran, surat Saba ayat 39. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rizki di antara hamba-hambanya yang Dia pilih dan menyempitkan rizki di antara hamba-hambanya yang Dia pilih. Dan barang apapun yang kita nafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Sesungguhnya Allah adalah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Adapun keutamaan sedekah yang lain, yaitu menghapus dosa dan dijauhkan dari api neraka. Sungguh dalam kehidupan ini manusia tidak luput dari mengerjakan dosa, baik itu dosa yang disengaja atau dosa yang tidak disengaja. Kita mungkin melakukannya. Oleh karena itu, kita harus membersihkan dosa-dosa tersebut. Ada satu cara yang mudah untuk membersihkannya supaya dosa-dosa tersebut terhapus, yaitu dengan bersedekah. Sungguh, sedekah adalah cara yang mudah untuk bisa menghapus dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Tentunya harus dibarengi dengan perbuatan baik dan taubatan nasuha, penyesalan yang sedalam-dalamnya karena telah melakukan dosa-dosa tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
sungguh mudah sekali untuk menghapus berbagai dosa yang kita kerjakan, yaitu caranya dengan bersedekah. Tentunya harus dibarengi juga dengan perbuatan baik dan taubatan nasuha. Sedekah bisa dilakukan dengan cara tersenyum kepada saudara kita juga. Dalam sebuah hadis dikatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah merupakan suatu sedekah. Sungguh Allah Maha Pemurah, sehingga kita bisa menghapus dosa-dosa kita dengan mudah sekali. Anandaku soleh-solehah, ayah bunda yang Allah rahmati, keutamaan yang ketiga bersedekah, yaitu sedekah kita akan Allah lipat gandakan pahalanya, seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Di situ dikatakan, perumpamaan orang yang sedekah ibarat seseorang yang menanam satu butir biji. Dari satu butir biji itu akan tumbuh 7 untai. Nah, dari 7 untai itu akan tumbuh 100 biji, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi anugerah dan Maha mengetahui. Itulah keutamaan yang ketiga, yaitu pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu untuk bersedekah. Ayah bunda yang Allah muliakan, anandaku soleh-solihah, sungguh di bulan Ramadan ini sedekah menjadi sesuatu ibadah yang utama. Dalam sebuah hadis dikatakan, sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling utama. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Bahkan lebih-lebih dermawannya ketika di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan merupakan momen yang sangat spesial, sehingga Rasulullah SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ini. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, kedermawanan Nabi Muhammad SAW melebihi angin yang berhembus. Dikatakan demikian karena Rasulullah dalam memberi sedekah sangat cepat sekali, sangat ringan sekali, dan tanpa banyak berpikir, bagaikan angin yang berhembus. Kemudian dikatakan juga mengenai sifat angin, yaitu yang berhembus, mursalah, bahwa sedekah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sedekah yang mempunyai nilai manfaat yang besar, tidak asal memberi, tapi juga terus-menerus dilakukan, bagaikan angin yang baik yang memberi manfaat kepada manusia, yaitu angin yang terus berhembus secara terus-menerus. Oleh karena itu, kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah selayaknya untuk memiliki semangat yang sama, yaitu semangat bersedekah lebih sering, lebih banyak, lebih bermanfaat di bulan Ramadan ini, melebihi bulan-bulan lainnya. Mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk saudara-saudara muslim yang membutuhkan. Semoga apa yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, akan Allah catat sebagai amal kebajikan, dan Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.